Oke, Surabaya Samator terus menjalani latihan yang sangat intensif untuk menyambut Proliga 2026. Nggak usah lama-lama, kita bahas mengenai persiapan Surabaya Samator untuk menghadapi musim baru Proliga nanti. Jadi pelatih Surabaya Samator, Rodolfo Luis Sanchez, sudah datang ke Indonesia dan sudah memimpin latihan untuk Hendrik Agel dan kawan-kawan guna menghadapi Proliga 2026 nanti. Bagi Rodolfo Luis Sanchez sendiri, melatih Surabaya Samator ini merupakan tahun kedua karena di musim kemarin dirinya itu sudah membesut atau sudah melatih Surabaya Samator di Proliga 2025. Dan hasilnya teman-teman para volley-mania, para fans Surabaya Samator tahu ada kejutan yang sangat hebat karena tiba-tiba saja Rodolfo Luis Sanchez berhasil membantu atau membawa Surabaya Samator finish di posisi ketiga Proliga musim lalu. Padahal kita ketahui bahwa saat itu Surabaya Samator itu kan mengandalkan para pemain muda, kemudian pemain asingnya itu awalnya 2, kemudian tinggal 1 yaitu Livan Tabuada. Dan mereka tiba-tiba saja bisa finish di atas Palembang Bang Susur Babel. Ini merupakan kejutan yang sangat oke, tapi ya nanti kita akan lihat bagaimana racikan strategi dari Rodolfo Luis Sanchez di Proliga 2026. Nah, untuk para pemain yang berposisi di libero ini sudah ada beberapa yang menjalani latihan bersama Surabaya Samator. Teman-teman, disclaimer ya, ini hanya dari pengamatan saya ketika menyaksikan latihan dari Surabaya Samator. Jadi ada beberapa pemain libero yang berlatih untuk menghadapi Proliga 2026 nanti. Salah satunya yang ini libero andalan dari Surabaya Samator itu adalah Hendrik Agel, kemudian ada Dimas Prasetyo, dan libero lainnya yang dimiliki oleh Surabaya Samator itu adalah Maulana Fahri. Bagi Surabaya Samator nanti kemungkinan besar ya Hendrik Agel akan menjadi libero utama di Proliga 2026 nanti karena dari segi pengalaman Hendrik Agel itu kan memang lebih panjang jika dibandingkan dengan Maulana Fahri dan juga dengan Dimas Prasetyo. Tapi ya sekali lagi nanti mungkin akan ada rotasi, akan ada perubahan yang dilakukan oleh Rodolfo Luis Sanchez di Proliga. Kita tunggu aja bagaimana nanti racikan dari Rodolfo Luis Sanchez untuk Surabaya Samator. Di posisi setter ini juga para pemain dari Surabaya Samator sudah bergabung, sudah menjalani latihan yang sangat intensif. Yang pertama itu adalah Livan Tabuada. Ini setter yang menurut saya paling baik, paling oke di Proliga 2025 kemarin. Levelnya itu sudah level VNL, sudah level dunia. Dan ini adalah tahun kedua bagi Livan Tabuada membela Surabaya Samator, sama seperti Rodolfo Luis Sanchez yang sama-sama berasal dari Kuba. Keputusan dari manajemen Surabaya Samator untuk mempertahankan Livan Tabuada itu kan tidak terlepas dari bagaimana dirinya itu kan kemarin tampil gacor bersama Surabaya Samator, dirinya menjadi pelayan bagi Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan, dan juga menjadi otak permainan yang oke lah ya di tengah lapangan di Proliga 2025. Kemudian juga setter lainnya itu adalah Aldino Farel, kemudian ada Gede Setiawan, dan juga ada Muhammad Rizvi Reki yang juga dimiliki oleh Surabaya Samator untuk menghadapi Proliga 2026. Di posisi opposite hitter, Ramafaza Fauzan sudah kembali dari Timnas Indonesia setelah tampil di SEA Games 2025 dan sudah menjalani latihan bersama Surabaya Samator. Selain Ramafaza Fauzan, pemain lain yang berposisi sebagai opposite hitter itu adalah Sultan Rizkullah Asidik yang juga dimiliki oleh Surabaya Samator untuk menghadapi Proliga 2026 nanti. Ya, dari segi nama atau dari segi pengalaman ataupun dari kemampuan, Ramafaza Fauzan kemungkinan besar akan menjadi opposite hitter atau OP utama atau pemain inti bagi Surabaya Samator di Proliga 2026 nanti lah ya. Sementara itu untuk Sultan Rizkullah Asidik ya bisa menjadi rotasi, bisa menjadi substitusi, bisa menjadi alternatif kalau nanti Rodolfo Luis Sanchez itu melakukan perubahan atau adjustment di tengah lapangan. Di posisi outside hitter ini cukup banyak pemain yang bergabung menjalani latihan bersama Surabaya Samator. Ada Muhammad Alif Zaidan, kemudian ada Ketut Yudi, kemudian ada Fahri Sidik, kemudian ada Ageng Wardoyo, kemudian ada Firman Ridho dan juga Krisna. Beberapa pemain itu adalah pemain yang di musim kemarin itu membela Surabaya Samator di Proliga 2025, salah satunya ini adalah Krisna. Nah, kemudian juga Ketut Yudi itu kan juga pemain yang di musim kemarin juga sudah membela Surabaya Samator. Jadi ya, ini perpaduan yang bisa dikatakan pemain-pemain yang memang masih muda lah ya. Tapi ya, Surabaya Samator itu kan memang fokusnya kelihatannya ya, kebijakan dari manajemen itu kan memang
fokus untuk menggembleng atau mematangkan para pemain muda agar bisa menjadi pondasi di masa depan di Proliga atau di Livoli di masa mendatang. Nah, pemain yang berposisi di middle blocker ini juga ada beberapa, salah satunya itu adalah Muhammad Rampu Kinantaka, kemudian ada Hadi Suharto, kemudian ada Teddy Oka, kemudian ada Ahmed Said Husni Mubarak, kemudian ada Ega Yuri Pradana. Dari 5 pemain di posisi middle blocker, ya yang paling senior itu adalah Hadi Suharto, yang kita ketahui ini kan memang membela Surabaya Samator itu kan sudah cukup lama. Tapi kita nantikan bagaimana nanti performa yang ditunjukkan oleh Teddy Oka. Dirinya sama seperti Rama Faza Fauzan sudah kembali dari Timnas Indonesia untuk menjalani latihan bersama Surabaya Samator. Kemudian juga masih ada Ega Yuri yang ini pemain middle blocker yang tinggi banget, menjulang banget, posturnya ideal. Kalau kemampuannya improve atau berkembang, ya mungkin bisa menjadi middle blocker andalan Timnas Indonesia suatu hari nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya menjadi gini, siapa pemain asing yang akan membela Surabaya Samator? Karena sampai saat ini itu kan baru 1 pemain asing tuh, baru Livan Tabuada di posisi setter. Sampai saat ini itu kan memang belum ada keputusan dari Surabaya Samator untuk mendatangkan pemain asing baru tuh. Bisa jadi, jangan-jangan nanti Surabaya Samator itu hanya memiliki 1 pemain asing, yaitu Livan Tabuada. Di musim kemarin kita ketahui ada Yesel Punales yang berposisi sebagai outside hitter, tapi ternyata penampilan atau performa dari Yesel Punales itu kan tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan, sehingga akhirnya setelah putaran pertama dirinya langsung dicoret. Kalau hanya mengandalkan 1 pemain asing, ya ini ada plus minusnya lah ya. Minusnya adalah Surabaya Samator itu mungkin akan keteteran ketika menghadapi tim yang mengandalkan 2 pemain asing. Secara komposisi mereka, tim yang mendatangkan 2 pemain asing itu kan lebih lengkap tuh. Tapi di sisi lain, plusnya adalah ya Surabaya Samator itu bisa menghemat keuangan atau finansial, karena dengan hanya 5 tim aja, kemungkinan besar lah, ini 99% mungkin Surabaya Samator itu sudah hampir pasti mendapatkan 1 tiket ke babak Final Four. Beda cerita kalau Proliga itu seperti di sektor putri lah ya, ada 7 tim, sehingga persaingan akan semakin ketat dan tim-tim itu kan tidak akan mau sembarangan mempersiapkan diri. Tapi kalau hanya 5 tim, ya perhitungannya atau kalkulasinya itu hanya perlu menyingkirkan 1 tim untuk mendapatkan 1 tiket ke babak Final Four. Ya, kita nanti tunggu bagaimana gebrakan dari Surabaya Samator. Jangan-jangan ada pemain asing yang didatangkan, ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti teman-teman, semua nama tadi itu adalah white roster. Tentu saja nanti di Proliga jumlahnya tidak sebanyak itu, akan ada pengurangan karena sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh PBVSI. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Kira-kira nanti langkah Surabaya Samator, apakah akan finish di posisi ketiga, atau di posisi keempat, atau di posisi kelima, atau justru tiba-tiba menjadi kuda hitam dan membuat kejutan dengan lolos ke final Proliga? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman semua.